Kerajaan Majapahit yang berdiri pada akhir abad ke-13 tidak hanya dikenal sebagai kerajaan besar dengan kekuasaan yang luas, tetapi juga sebagai simbol kejayaan peradaban Nusantara. Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia yang memberikan kontribusi besar terhadap budaya, politik, dan bahkan hubungan internasional di Asia Tenggara. Dari pendiriannya yang penuh tantangan hingga masa kejayaan di bawah Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, Majapahit telah membuktikan dirinya sebagai kerajaan yang kuat dan berpengaruh. Sebelum Majapahit lahir, Pulau Jawa pernah diperintah oleh Kerajaan Besar Singasari. Kerajaan ini terkenal dengan kekuasaannya di wilayah Jawa. Namun setelah kematian Raja Kartanegara pada tahun 1292, Singasari mengalami kemunduran. Pasukan Mongol dari Cina yang dipimpin oleh Kubilai Khan datang ke Jawa untuk menghukum Kartanegara yang menolak tunduk kepada Kekaisaran Yuan. Keadaan yang kacau di Singasari menjadi peluang bagi Raden Wijaya, seorang pangeran dari keluarga Singasari, untuk mengambil alih kekuasaan. Raden Wijaya dengan kecerdikannya menjalin hubungan dengan pasukan Mongol yang datang dan akhirnya berhasil mendirikan kerajaan baru di daerah yang dikenal sebagai Majapahit pada tahun 1293. Ini adalah awal dari kebangkitan sebuah kerajaan besar yang kelak akan menguasai hampir seluruh Nusantara. Setelah pendirian Majapahit, kerajaan ini mulai tumbuh dan berkembang, namun puncak kejayaan Majapahit baru tercapai di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk. Di masa pemerintahannya 1350 hingga 1389, Majapahit menjadi kekuatan besar yang menguasai sebagian besar wilayah Nusantara, dari Sumatera, Kalimantan, Bali, hingga Maluku dan Semenanjung Malaya. Hayam Wuruk yang dikenal sebagai seorang raja yang bijaksana berhasil membawa Majapahit ke tingkat kejayaan yang luar biasa. Salah satu alasan keberhasilan Hayam Wuruk adalah kehadiran Gajah Mada, Mahapati atau Perdana Menteri yang sangat berpengaruh. Gajah Mada memiliki visi besar untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah satu kekuasaan, yang ia wujudkan melalui kebijakan ekspansi yang agresif. Gajah Mada yang dikenal dengan kebijakan ekspansinya mengukir sejarah dengan mengucapkan Sumpah Palapa. Dalam sumpah ini, Gajah Mada berjanji untuk tidak menikmati kesenangan pribadi sampai seluruh Nusantara berhasil disatukan di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah ini tidak hanya simbol dari ambisi pribadi Gajah Mada, tetapi juga mencerminkan semangat Majapahit untuk menjadi kekuatan terbesar di Asia Tenggara. Sumpah Palapa mendorong Majapahit untuk memperluas wilayahnya ke berbagai penjuru Nusantara, Bali, Lombok, Nusa Tenggara, hingga bagian dari Malaya dan Filipina Selatan berhasil ditaklukkan. Pada saat yang sama, Majapahit juga membangun hubungan diplomatik yang erat dengan kerajaan-kerajaan besar di luar Nusantara, seperti Cina dan India. Hal ini menjadikan Majapahit tidak hanya dominan di kawasan tetapi juga menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang sangat dihormati. Majapahit tidak hanya dikenal karena kekuasaannya, tapi juga karena kemajuan dalam berbagai bidang. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit menjadi pusat kebudayaan, seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Dan salah satu warisan terbesar dari masa kejayaan Majapahit adalah karya sastra yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno, seperti Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Negara Kertatama berisi puisi yang menggambarkan kejayaan Majapahit dan mengisahkan kehidupan Hayam Wuruk serta ambisi Gajah Mada. Selain itu, Majapahit juga dikenal dengan keindahan arsitekturnya. Banyak candi dan bangunan yang dibangun pada masa itu yang hingga kini menjadi saksi bisu dari kejayaan peradaban ini. Candi-candi yang ada di Trowulan, ibu kota Majapahit, menunjukkan kecanggihan teknik bangunan yang sangat maju pada masanya. Dalam bidang pemerintahan, Majapahit juga memiliki sistem administrasi yang canggih.
Kerajaan ini dibagi menjadi wilayah-wilayah yang dikelola oleh pejabat-pejabat yang diangkat langsung oleh raja. Hal ini memungkinkan Majapahit untuk mengelola wilayah yang sangat luas dengan efisiensi yang tinggi. Faktor-faktor dari penyebab kejatuhan Majapahit. Jadi meskipun Majapahit mencapai puncak kejayaan, kerajaan ini tidak dapat bertahan selamanya. Setelah kematian Raja Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit mulai mengalami kemunduran. Tanpa ada penerus yang kuat seperti Hayam Wuruk, kerajaan ini mulai didera konflik internal, pertikaian antar keluarga kerajaan, perebutan kekuasaan, dan ketidakstabilan politik menyebabkan Majapahit semakin lemah. Selain itu, serangan dari luar, terutama dari kerajaan Islam yang semakin berkembang, juga berperan dalam keruntuhan Majapahit. Kesultanan Demak yang didirikan oleh para penyebar agama Islam menjadi salah satu kerajaan yang mengancam Majapahit. Pada awal abad ke-16, kerajaan ini mulai terdesak, dan akhirnya pada 1527 Majapahit runtuh. Ibu kota Majapahit di Trowulan dihancurkan dan kekuasaan kerajaan ini berakhir. Meskipun kerajaan Majapahit runtuh, warisannya tetap hidup. Kejayaan Majapahit tidak hanya dapat dilihat dari segi kekuasaan politik, tetapi juga dari aspek budaya, seni, dan agama. Banyak elemen kebudayaan Majapahit yang masih bertahan hingga kini, seperti dalam bentuk seni ukir, arsitektur, dan sistem pemerintahan. Selain itu, semangat persatuan yang digagas oleh Gajah Mada melalui Sumpah Palapa terus dikenang sebagai simbol dari cita-cita persatuan Nusantara. Meskipun Majapahit tidak lagi ada, semangat untuk membangun sebuah bangsa yang bersatu dalam keragaman tetap menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Peninggalan-peninggalan Majapahit juga dapat ditemukan dalam berbagai prasasti, candi, dan karya sastra yang masih dipelajari hingga saat ini. Salah satu contoh nyata dalam Negara Kertatama yang tidak hanya menceritakan sejarah Majapahit tetapi juga menggambarkan struktur sosial dan budaya masyarakat pada masa itu. Jadi kejayaan dan kejatuhan Majapahit ini mengajarkan kita bahwa banyak hal tentang kekuatan politik, ambisi besar, dan pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan. Dari perjalanan Majapahit, kita belajar bahwa sebuah kerajaan yang besar tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kebijakan yang bijaksana, pemerintahan yang efektif, dan keberagaman yang dikelola dengan baik. Sebagai bangsa yang sekarang hidup di tanah yang pernah menjadi bagian dari kerajaan ini, kita dapat mengambil inspirasi dari semangat Majapahit dalam menjaga persatuan, menghargai kebudayaan, dan mengelola sumber daya dengan bijaksana. Kejayaan Majapahit adalah bagian dari sejarah Indonesia yang tidak boleh dilupakan, dan semangatnya harus tetap hidup dalam hati setiap generasi.